Selamat datang di Pago Pago TV Official Channel, sarana yang menyajikan informasi tentang makanan, kesehatan, dan hal-hal yang berhubungan antara makanan dan kesehatan. Investasi paling vital dalam kehidupan manusia adalah kesehatan. Namun fakta menunjukkan banyak orang yang menyadari bahwa kesehatan itu penting setelah jatuh sakit. Channel ini dimaksudkan sebagai sarana pendidikan, panduan praktis dan ekonomis untuk menggapai hidup sehat secara holistik, tidak dalam posisi untuk mengambil alih fungsi praktisi kesehatan. Informasi yang disajikan dalam channel ini diambil dari berbagai sumber yang valid dan kompeten. Dalam edisi ini, kita membahas 7 tips menurunkan tekanan darah tanpa obat yang wajib Anda ketahui dan usahakan untuk mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari. Mengapa penting untuk membahas topik ini? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah salah satu penyebab kematian tertinggi penduduk dunia, dan penyakit ini tidak mudah disembuhkan jika tidak ditangani dengan serius. Jutaan manusia kehilangan nyawa karena terjangkit dengan penyakit yang mematikan ini. Oleh karena itu, kami wajib memaklumkannya kepada seluruh masyarakat melalui channel ini. Adapun ke-7 tips yang dimaksud, kami sajikan dalam uraian berikut ini. Tips nomor 1. Kurangi penggunaan sodium. Garam adalah komponen utama dalam penyedap makanan dan sangat vital untuk menopang keseimbangan kesehatan manusia. Namun sangat berbahaya jika mengkonsumsinya secara berlebihan. Bagaimana proses terjadinya hipertensi jika mengkonsumsi garam secara berlebihan? Berikut ini penjelasannya. Pembuluh darah manusia mengandung satu lapisan yang namanya endotelium, yang permukaannya sangat licin dan sensitif terhadap garam. Selama endotelium masih licin, maka darah akan mengalir dengan lancar ke seluruh tubuh, yaitu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jadi ketika Anda memakan makanan yang tinggi kadar garamnya, seperti makanan-makanan kalengan atau processed food, maka saluran endotelium akan retak atau mengalami inflamasi. Dan ini terjadi 30 menit setelah mengkonsumsi makanan yang kadar garamnya tinggi tersebut. Berapa tekanan darah yang ideal? Jika seluruh pembuluh darah masih normal, maka tensi idealnya di angka 120/80. Jika sudah ada penyumbatan, bisa mencapai angka 199/99, dan ini sudah tanda bahaya. Apa dampaknya terhadap jantung? Pekerjaan jantung bertambah berat dalam memompa darah. Berapa takaran yang ideal kebutuhan garam orang dewasa? Sebaiknya konsumsilah garam antara 1000 sampai dengan 1500 mg per hari. Tips nomor 2. Kurangi lemak jenuh. Tubuh manusia memerlukan lemak untuk membentuk sel dan hormon. Mengapa lemak harus dikurangi? Karena salah satu organ dalam tubuh manusia, yaitu liver, memproduksi lemak. Jadi konsumsilah lemak yang berasal dari tumbuhan agar tidak terjadi penumpukan dalam pembuluh darah yang sudah terganggu oleh sebab garam berlebihan tersebut di atas. Jadi dapat kita simpulkan melalui penjelasan ini bahwa saluran pembuluh darah yang tersumbat diakibatkan oleh sodium yang membuat saluran retak atau inflamasi, lalu masuk lemak jenuh
pada saluran yang sudah cacat tadi sehingga terjadilah penyumbatan. Jika masih terus mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh, maka sangat berpotensi untuk menyebabkan fatty liver karena kelebihan lemak jenuh dalam jantung dan akhirnya kembali ke liver yang berakibat liver tidak dapat melakukan fungsinya dengan maksimal. Tips nomor 3, berhenti merokok. Salah satu dari 3 unsur yang sangat berbahaya terhadap kerusakan endotelium dalam pembuluh darah adalah nikotin dan zat aditif lainnya pada rokok. Studi menyebutkan bahwa nikotin dan aditif pada rokok adalah komponen yang paling berbahaya dalam menyebabkan serangan jantung dan stroke. Itulah sebabnya kedua unsur tersebut di atas, yaitu sodium dan fat, hanya perlu dikurangi, sedangkan nikotin rokok harus dihentikan karena tubuh manusia tidak membutuhkan nikotin dan zat aditif lainnya. Dampak yang lain dengan masuknya asap dan nikotin dalam tubuh adalah bisa terjangkit penyakit paru-paru. Tips nomor 4, berhenti makan processed food. Makan daging tidak akan enak rasanya kalau tidak dibumbui dengan garam. Sedangkan makanan alami seperti buah-buahan ataupun sayuran tetap enak tanpa garam. Pada umumnya makanan kalengan dan processed food mengandung tinggi kadar sodium. Karena demikianlah caranya mengawetkan makanan tersebut, yaitu dengan kadar garam yang tinggi agar tahan lama. Viewers, silahkan cermati label makanan yang sudah diproses. Lihat perbandingan antara kadar sodium dan kalori. Pada umumnya makanan yang diproses, kadar sodium selalu lebih tinggi dari kadar kalori. Ini artinya makanan itu tidak sehat untuk tubuh karena kadar garamnya yang tinggi. Tips nomor 5, hindari alkohol. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Ini adalah kata-kata amaran dari seorang yang paling bijaksana yang pernah ada. Tidak perlu diperdebatkan tentang apa yang menjadi bahayanya minuman beralkohol. Bagi mereka yang sudah mengalami penyumbatan, minum alkohol adalah sesuatu yang sangat membahayakan kesehatan jantung, karena minum alkohol dapat menaikkan tekanan darah secara mendadak. Tips nomor 6, hindari overweight. Dengan mempraktekkan DASH diet, yaitu dietary approach to stop hypertension, maka Anda dapat menurunkan berat badan secara alami. DASH diet adalah diet yang berbasis buah-buahan utuh, sayur-sayuran dan biji-bijian. Dengan diet yang bertujuan menghentikan darah tinggi ini, penderita hipertensi akan mengalami penurunan berat badan yang proporsional secara alami karena sudah tidak memasukkan kolesterol jenuh dalam diet sehari-harinya. Tips nomor 7, dilarang begadang. Dalam edisi sebelumnya sudah diuraikan panjang lebar tentang manfaat tidur yang sangat vital bagi kehidupan dan kesehatan manusia. Vitamin tidur adalah satu-satunya cara yang sangat primer dalam membangun tubuh yang sehat. Mengapa? Karena pada jam tidurlah seluruh organ tubuh diregenerasi kembali dan vitamin tidur tidak dapat disubstitusi alias tidak ada suplemennya seperti pada umumnya vitamin. Sehingga jangan sekali-kali merampok jam tidur Anda. Dalam mencegah atau mengobati suatu penyakit selalu ada 2 tindakan yang diperlukan, yaitu larangan dan anjuran. Dan pada tips part 1 ini fokusnya adalah larangan.
Sedangkan pada tips part 2 berikutnya, kami akan sajikan sesuatu yang harus dilakukan agar tekanan darah tinggi dapat turun secara alami dan permanen tanpa obat. Jika viewers tertarik dengan informasi yang disajikan dalam video ini, silakan komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan info-info terbaru dalam bidang nutrisi dan kesehatan selanjutnya. Semoga bermanfaat.